Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang account payable, yaitu unit 3 atau akun hutang. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Konita Tuntomiansyah dengan NIM 2018310152. Lalu yang kedua ada Mega Yuli Tamiani dengan NIM 2018310229. Dan yang ketiga ada Dea Amarsya Aulia dengan NIM 2018310228. Dan yang terakhir ada Nur Ainiatul Hasanah dengan NIM 2018310424. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang akun hutang, yaitu yang pertama ada vendor master record, dan yang kedua ada transaksi akuntansi harian di AP, yang ketiga ada integrasi dengan manajemen material, yang keempat ada operasi penutupan di hutang. Yang vendor master record itu membuat daftar vendor, menjaga catatan induk vendor dalam akuntansi, menjelaskan peran grup akun. Dan yang untuk transaksi akuntansi harian di AP itu memposting faktur vendor dan memo kredit di FI, membuat dokumen berulang dan jalankan, memposting pembayaran keluar manual dan cetak cek, dan menjalankan program pembayaran otomatis, pemeriksaan saldo akun. Dan yang integrasi dengan manajemen material itu menjelaskan unit organisasi terpenting dalam manajemen material, menjelaskan proses pembelian dasar dalam manajemen material. Dan untuk operasi penutupan di hutang itu ada mengkonfirmasi saldo cetak, menilai item terbuka mata uang asing, mengelompokkan kembali AP sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dan slide selanjutnya ada akun hutang. Yang pertama itu ada operasi penutupan di hutang, yang kedua ada integrasi dengan manajemen material, yang ketiga ada transaksi akuntansi harian di AP, yang keempat ada vendor master record. Dan selanjutnya ada akun vendor dalam akuntansi keuangan. Akun ini juga memiliki dua area. Yang pertama itu ada akun vendor. Akun vendor itu ditentukan oleh produk perusahaan di tingkat klien. Data umum seperti nama dan alamat vendor itu disimpan di general data. Yang kedua ada posting. Posting itu tidak dapat dilakukan ke akun dengan untuk kode perusahaan sampai perusahaan itu melakukan pengaturan kode khusus. Pengaturan itu hanya mengacu pada kode perusahaan yang relevan dan menyertakan rincian seperti pembayaran yang disepakati, kondisi atau akun rekonsiliasi. Dan slide selanjutnya ada grup akun untuk vendor. Grup akun untuk vendor itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian sehingga dapat diatur dan dikelola dengan mudah. Namun grup akun mengontrol tata letak layar dari semua area vendor master record, bukan hanya dari kode perusahaan seperti hanya dengan grup. Akun-akun dari grup akun biasanya memiliki karakteristik yang sama. Misalnya dapat memiliki satu grup akun untuk vendor domestik atau satu untuk vendor di luar negeri, atau satu untuk vendor drop afiliasi, atau satu vendor satu kali. Vendor display ini merupakan layar awal untuk menampilkan vendor master record. Jadi di sini ada vendornya, company code, lalu ada general data seperti address, control, payment transaction. Kemudian ada company data seperti account info, payment transaction, correspondent, dan withholding tax. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dan untuk slide selanjutnya ada kredit memo. Nah, di sini kita bisa melihat kita dapat dengan mudah membuat vendor invoice dengan menggunakan transaksi satu layar.
tipe tagihan yang dimasukkan secara langsung di dalam akun payable ini merupakan miscellaneous invoice tanpa reference ke purchase order. Layar pengentrian akan akun payable dibagi menjadi beberapa yaitu yang pertama ada template yang kita dapat memiliki varian layar, akun, dokumen sebagai reference. Yang kedua itu ada header dan vendor data. Data untuk header, dokumen, dan vendor line item dimasukkan ke dalam header dan vendor data. Yang ketiga ada GL account item, yaitu untuk dokumen yang dimasukkan di GL account item. Dan yang keempat ada information area yang berisi tentang saldo dokumen dan informasi mengenai vendor yang akan ditampilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Amasya dengan NIM 2018-310228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Enter Vendor Invoice. Jadi pada Enter Vendor Invoice ini kita dapat melakukan biaya posting dengan pendapatan di dalam controlling sebagai real costing ataupun statistic costing, yang dimaksud dengan controlling sebagai real costing, di mana kita dapat menyelesaikan real costing dengan objek controlling yang lainnya. Untuk statistika, costing hanya digunakan untuk tujuan informasi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika penugasan akun co atau co-assignment logic, di mana objek account assignment dapat berupa objek real atau statistika. Sebagai contoh, internal order dapat didefinisikan sebagai objek real. Untuk sebuah real order dapat dijalankan dengan real costing, dan statistika order hanya dapat dijalankan dengan statistika costing. Namun untuk cost center pengecualian, yaitu untuk cost center sendiri dapat didefinisikan sebagai objek real ataupun statistika costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the requiring entry atau program masuk berulang, yaitu kita dapat melakukan costing yang dilakukan secara berulang pada jangka waktu yang tetap, seperti pembayaran uang sewa dan pajak properti. Pada program ini, dokumen yang dilakukan akan dihasilkan secara otomatis. Transaksi bisnis yang berulang harus disimpan di dalam sistem sebagai dokumentasi untuk entry berulang. Pada dokumen ini berisi tanggal costing yang pertama dan yang terakhir, di mana frekuensi costing dapat dilakukan pada tanggal yang akan datang. Pada requiring entry program ini, kita dapat melakukan program tersebut untuk memilih dokumen asli untuk entry berulang, di mana tanggal costingnya jatuh tempo, kemudian dijalankan sesi batch input season. Pada saat sesi batch input season ini, dokumen akuntansi yang sesuai dengan dokumen asli diposting dan diupgrade. Untuk slide selanjutnya yaitu unsur-unsur transaksi pembayaran. Untuk langkah pertamanya kita dapat memilih metode pembayarannya. Yang kedua, memilih item yang akan kita bayarkan. Yang ketiga yaitu menghitung pembayaran dan juga memperhitungkan diskon periode yang berjalan. Yang selanjutnya yaitu dengan mengeposting dokumen pembayaran. Yang terakhir yaitu kita dapat mencetak pembayaran itu secara manual ataupun otomatis. Selanjutnya itu parameter. Parameter sendiri ini merupakan langkah pertama dari automatic payment program, di mana automatic payment program ini dikembangkan untuk transaksi pembayaran internasional antara vendor dan pelanggan. Program ini dapat dilakukan untuk pembayaran masuk atau keluar, tetapi lebih umumnya dilakukan untuk pembayaran keluar, dan di pembayaran otomatis sendiri ini ada beberapa step lainnya. Untuk program parameter sendiri ini
kita dapat menentukan akun mana yang akan disertakan pada program pembayaran otomatis atau program pembayaran yang akan dijalankan. Slide selanjutnya yaitu proposal run. Proposal run ini merupakan langkah kedua dari automatic payment program, di mana automatic payment program ini dijalankan untuk memeriksa akun dan dokumen yang ditentukan parameter untuk item yang jatuh tempo. Sistem ini juga akan mengelompokkan item untuk pembayaran dan memilih metode pembayaran yang secara relevan. Slide selanjutnya yaitu edit proposal, yang merupakan langkah ketiga dari automatic payment program, di mana kita dapat mengedit proposal, yang mana kita itu sebenarnya dapat menghilangkan step ini. Tetapi alangkah baiknya kalau kita disarankan untuk memeriksa data yang akurat sebelum benar-benar melakukan pembayaran. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yulita Miani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan mengenai slide saya, yaitu payment program, di mana program pembayaran ini itu menjalankan pembayaran yang sebenarnya. Selama pembayaran dijalankan, sistem ini melakukan dua hal, yaitu untuk memposting dokumen pembayaran. Yang kedua yaitu sistem akan menghapus item yang terbuka. Sistem menyiapkan data yang dimana data untuk mencetak media pembayaran. Dan slide selanjutnya yaitu media pembayaran cetak, merupakan langkah terakhir dari automatic payment program untuk mencetak media pembayaran seperti cek, terus e-book untuk media elektronik, file data yang dibuat sebagai bagian pertukaran media data. Memang dilengkapi program media pembayaran standar mengikuti setiap metode pembayaran di negara tersebut yang berisikan. Selanjutnya yaitu automatic payment, hasil dari dua langkah yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Terdapat status ataupun hasil dari automatic transaksi ini. Yang pertama ada parameter have been entered. Yang kedua yaitu payment proposal has been created. Selanjutnya yaitu payment run has been carried out. Selanjutnya yaitu posting order 21 generate 21. Selanjutnya yaitu slide 4, yaitu ide plan di Jerman, yaitu suatu objek organisasi sentral di Jerman seperti logistik yang berupa pabrik. Ini adalah yang sedang beroperasi di area cabang dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini biasanya menjadi gudang pengiriman pusat agar penjualan perusahaan ataupun pemeliharaan pabrik harus ditetapkan dalam kode suatu perusahaan yang tunggal. Tetapi baik satu ataupun beberapa pabrik masih menetapkan kode perusahaan yang sama. Beberapa pabrik yang masuk dalam kode perusahaan 1000 ini di Jerman. Yang pertama ada Plan 1000, Hamburg ada Plan 1010, 100, Berlin. Selanjutnya ada Plan 1200, dan selanjutnya ada 1300 Frankfurt, dan selanjutnya ada Plan 1400 Stad. Slide kelima yaitu pembelian IDES di Jerman, sebuah organisasi pembelian yang merupakan elemen organisasi yang menegosiasi kondisi pembelian dengan vendor untuk satu ataupun lebih pabrik. Setiap negara memiliki pabrik IDES berlangsung memiliki organisasi pembelian. Kemudian harus memposting pembelian tersebut dalam kode perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh, semisal di Jerman transaksi pembelian menangani 1000 pembelian untuk seluruh pabrik di Jerman seperti Hamburg, Berlin, dan lain-lain. Kemudian memposting dibuat dengan kode perusahaan di Jerman sebesar 1000. Mengapa? Karena semua Jerman Plan ditetapkan dalam kode perusahaan 1000 dalam konfigurasi seperti slide yang akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang Purchasing Data in Vendor Master Record atau membeli data dalam catatan induk vendor. Jadi, ini adalah data pembelian yang dikhususkan untuk satu pembelian organisasi saja. Seperti yang terlihat untuk ilustrasinya, yang pertama ada Company Code Specific Setting. Jadi kita dapat melihat beberapa segmen kode perusahaan yang sudah tercatat dalam catatan induk vendor. Lalu yang kedua ada Purchasing Organization Specific Setting, atau kita dapat melihat segmen data pembelian dari rekaman Master Record. Jadi intinya setiap segmen dalam pembelian akan menyajikan data khusus untuk satu organisasi pembelian saja. Baik, selanjutnya ada procurement cycle atau siklus pengadaan. Nah, di mana siklus ini terdapat beberapa tahapan.
lihat dalam slide untuk tahapan yang pertama itu ada demand determination atau penentuan permintaan. Jadi di sini terdapat peran departemen yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan persyaratan bahan secara manual melalui pesanan pembelian ke bagian pembelian. Lalu yang kedua ada determining the score of supply atau menentukan sumber pemasok. Jadi di sini itu terdapat peran pembeli yang dapat bertanggung jawab dan akan didukung oleh sistem dalam menentukan sumber pemasok yang memungkinkan. Nah, kemungkinan tersebut dapat terjadi untuk membuat query atau memasukkan kutipan. Lalu langkah selanjutnya Anda dapat mengakses pesanan pembelian dan ketentuannya sudah ada di dalam sistem. Lalu yang ketiga ada supplier selection atau pemilihan pemasok. Ini adalah cara paling mudah, yaitu dengan membandingkan harga dalam kutipan yang berbeda, seperti itu. Lalu yang keempat ada purchasing order handling atau penanganan pesanan pembelian. Jadi saat membuat pesanan pembelian, sistem akan menyediakan dalam proses entry. Lalu yang kelima ada purchasing order monitoring atau pemantauan pesanan pembelian. Jadi saat membuat pesanan pembelian, sistem akan menyediakan dalam proses entry. Lalu yang kelima ada purchasing order monitoring atau pemantauan pesanan pembelian. Jadi pembeli akan dapat langsung memantau status proses pemesanan pembelian dalam sistem. Lalu yang keenam ada good receive atau penerimaan barang. Jadi sistem yang akan memeriksa jumlah barang yang diterima terhadap kuantitas pesanan pembelian. Dan yang ketujuh ada invoice verification atau verifikasi faktur. Jadi faktur vendor akan diperiksa apakah akuntansi dan isinya sudah benar. Lalu yang kedelapan ada payment processing atau proses pembayaran. Nah, pembayaran vendor ini biasanya dilakukan di akuntansi keuangan. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3-step verification atau verifikasi 3 langkah. Nah, biasanya itu disebut dengan pencocokan 3 arah. Lalu pencocokan 3 arah ini adalah prosedur standar untuk memposting transaksi pengadaan dalam MM atau manajemen material. Di sini yang pertama ada purchase order. Di dalam purchase order ini itu mencakup good receive dan invoice verification dokumen. Purchase order atau pesanan pembelian itu kita membuat pesanan pembelian di manajemen material atau MM. Nah, untuk itu kalian jangan membuat postingan apapun di akuntansi keuangan. Nah, di slide ini itu disingkat menjadi FI. Di sini itu kalian dilarang membuat atau memposting apapun di akuntansi keuangan tersebut. Nah, yang pertama ada good receive atau penerimaan barang. Lalu untuk memperbarui penerimaan persediaan atau bahan habis pakai buat dokumen material di manajemen material atau MM. Pada saat yang sama buat dokumen di akuntansi FI yang memposting nilai barang ke akun barang dagang seperti debit dan tanda terima atau faktur barang ke rekening clearing atau biasanya itu GR atau IR sebagai kredit pada umumnya di buku besar. Lalu yang kedua ada invoice receive atau verifikasi barang ke rekening clearing atau biasanya itu GR atau IR sebagai kredit pada umumnya di buku besar. Lalu yang kedua ada invoice receive atau verifikasi faktur. Di verifikasi faktur itu adalah posting faktur vendor di material manajemen menggunakan verifikasi faktur, maka secara otomatis menghasilkan dokumen dalam akuntansi keuangan. Dokumentasi akuntansi ini berisi jumlah faktur yang dikirimkan ke akun GR atau IR di sisi debit dan akun vendor di sisi kredit. Dua langkah terakhir dapat diselesaikan dalam urutan terbalik tergantung pada pesanan barang dan faktur diterima. Rekening clearing penerimaan barang atau kwitansi faktur memastikan bahwa barang diterima untuk setiap faktur dan sebaliknya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang account payable closing operation. Di kasus ini itu difokuskan pada persyaratan hukum. Kursus 4 hari di AC 205 mencakup 2 bidang persyaratan hukum dan aspek teknis atau organisasi dari penutupan. Pada awal tahun fiskal, program penelusuran selalu dijalankan, lalu membawa akun vendor ke tahun fiskal selanjutnya. Nah, periode tahun fiskal yang lama diblokir dan periode khusus untuk posting penutupan untuk tahun fiskal penyesuaian akhir dibuka. Setelah itu, saldo dengan vendor yang dipilih dikonfirmasi, lalu dokumen mata uang asing dinilai dan hutang dikelompokkan kembali sesuai sisa umur atau yang diwajibkan hanya di negara tertentu. Setelah itu selesai, periode khusus dapat ditutup.
Baik, selanjutnya ada balance confirmation. Nah, balance confirmation ini program untuk membuat konfirmasi keseimbangan, juga membuat permintaan balasan untuk sejumlah vendor yang dapat ditentukan secara bebas, daftar rekonsiliasi dagang dan tabel hasil. Konfirmasi saldo dan permintaan balasan dikirim ke vendor. Daftar tersebut digunakan atau sebagai ukuran kontrol. Untuk ID IS, pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Audit Internal. Vendor memeriksa informasi saldo yang mereka terima dan mengirimkan balasan mereka ke Departemen Audit Pusat Kendali. Ia membandingkan balasan dengan daftar rekonsiliasi dan memasukkan hasilnya ke dalam tabel hasil. Baik, selanjutnya ada foreign currency valuation. Di sini penilaian mata uang asing diperlukan jika akun vendor berisi item terbuka dalam mata uang asing. Nah, jumlah item terbuka ini diterjemahkan ke dalam mata uang lokal pada saat dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Nah, nilai tukar ini mungkin berbeda saat penutupan dan item terbuka perlu dievaluasi lagi. Sebuah program menilai item terbuka menggunakan nilai tukar baru dan memasukkan perbedaan penilaian dalam item baris yang dinilai. Nah, ini juga menciptakan posting penilaian di mana di sisi debit beban dari penilaian mata uang asing dan di sisi kredit ada neraca atau penyesuaian. Yang kedua ada debit akun penyesuaian neraca. Di sisi kreditnya ada pendapatan dari penilaian mata uang asing. Lalu penilaian tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun yang dapat dibayarkan karena akun rekonsiliasi tidak dapat diposting secara langsung. Karena alasan ini postingan muncul di akun penyesuaian yang ditampilkan di item neraca akun rekonsiliasi terkait. Metode penilaian menentukan bagian setiap item baris dinilai itu harus ditetapkan sehubung dengan peraturan penilaian khusus negara dan mendefinisikannya, misalnya apakah prinsip nilai tiap item baris dinilai itu harus ditetapkan sehubung dengan peraturan penilaian khusus negara dan mendefinisikannya, misalnya apakah prinsip nilai terendah, prinsip nilai rendah yang ketat atau prinsip umum atau pendapatan dari penilaian akan digunakan untuk penilaian. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang regrouping account payable, di mana hutang dan piutang harus dicantumkan secara terpisah di neraca karena beberapa vendor mungkin memiliki saldo di debit. Nah, akun ini perlu diubah menjadi vendor dengan saldo debit sebelum membuat laporan keuangan. Nah, diagram tersebut menunjukkan bagaimana piutang dengan sisa jangka waktu yang lama diposting ke akun penyesuaian secara terpisah, sehingga neraca dapat dibuat. Selain itu, vendor dengan saldo debit dikelompokkan kembali. Akun penyesuaiannya juga digunakan sebagai akun outsheet karena penyesuaian tidak dapat diposting secara langsung ke akun rekonsiliasi. Perlu diingat bahwa penilaian mata uang asing serta pengelompokan ulang bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum. Itu kemudian hasilnya diposting ke berbagai akun yang digunakan oleh beberapa orang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.